Halo guys, how are things with you? Ya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Andre. Kali ini kita akan membahas satu teks yang menarik, yaitu hortatory exposition. Oke, apa sih dan bagaimana sih hortatory exposition itu? Baik, let's check it out. Teks hortatory exposition ini sering kita jumpai dalam pidato seseorang yang bersifat persuasif, meyakinkan orang lain. Sering kita juga jumpai model teks ini digunakan oleh orang yang sedang menyampaikan argumen, gagasan, agar orang lain percaya dan melakukan apa yang pembicara sampaikan. Makanya, social function or communicative purpose of this text is to persuade the readers or listener that something should or should not be the case. Jadi, dengan kata lain, teks ini berfungsi untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dari teks ini bahwa sesuatu itu sebaiknya dilakukan atau sebaiknya jangan dilakukan. Karena sekali lagi tadi meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu bahasa yang lain dari social function text hortatory exposition. Dan berbicara tentang teks ini, tentu kita harus memahami struktur atau generic structure of the text. Bagian pertama itu disebut tesis. Tesis itu apa sih? Tesis adalah statement that must be supported by argument. Jadi tesis itu adalah pernyataan dari pembicara atau penulis yang harus didukung dengan argumen. Dari melihat tesis ini, kita bisa mengetahui bahwa pembicara atau penulis teks ini pro atau kontra terhadap tema atau isu yang sedang dibahas. Jadi kita bisa melihat posisi penulis atau pembaca dari teks ini, penulis atau pembicara dari teks ini, apakah dia setuju atau tidak setuju dengan tema yang ada. Dan berikutnya adalah argumen. Argumen yang bagus itu ada 3 bagian. Pertama, assertion. Apa itu assertion? Assertion itu adalah kalimat inti, main idea dari paragraf itu. Dan yang kedua adalah elaboration atau penjelasan. Jadi ini bisa disebut juga supporting sentence dari assertion. Di bagian elaboration kita menjelaskan mengapa dan bagaimana kok bisa seperti itu. Kok kalimat atau ide kita semacam itu, semacam kalimat dalam assertion-nya. Dengan kata lain, kita menjelaskan dengan menggunakan kata kunci why atau how. It says so. It says so artinya mengapa kok kalimat assertion-nya semacam itu. Kita menjelaskannya dengan menggunakan kata kunci why atau how. Baik, dan bagian ketiga dari argumen yang bagus adalah evidence. Example, jadi fakta atau contoh. Di bagian ini kita menghadirkan fakta atau contoh nyata dari sebuah argumen. Dan ingat, satu argumen yang bagus adalah berdasarkan satu sudut pandang. Misal, sudut pandang ekonomi, paragraf pertama. Paragraf berikutnya, sudut pandang sosial. Paragraf ketiga, sudut pandang efektivitas. Jadi satu paragraf argumen itu berdasarkan satu sudut pandang, dan satu argumen atau satu sudut pandang tadi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu assertion, reasoning, dan example.
Dan misal datang ke paragraf berikutnya dengan sudut pandang yang berbeda juga sama, ada assertion-nya, ada reasoning-nya, dan ada example-nya atau evidence, sehingga paragraf kita menjadi paragraf yang bagus, yang kuat dan meyakinkan bagi pembaca atau pendengarnya. Baik, dan bagian ketiga dari teks ini adalah recommendation. Recommendation adalah rekomendasi atau pemberian saran kepada pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu berdasarkan fakta, argumentasi yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam teks tersebut. Dan biasanya kita menemukan kata should atau should not, must atau must not dalam kalimat rekomendasi. Bisa juga berbentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Oke, demikian generic structure dari recommendation. Dan bagian terakhir untuk memahami sebuah teks, yaitu kita harus memahami significant lexico-grammatical features dari teks tersebut. Oke, lexico-grammatical features dari teks hortatory exposition antara lain focus on generic human and non-human participant except for speaker or writer referring to self. Itu. Jadi kita fokus pada subjek atau pelaku dari tema atau topik teks tersebut. Dan yang kedua adalah use of processes. Processes itu adalah kata lain dari verb. Processes yang dipakai dalam teks hortatory ini antara lain mental processes. Mental process itu adalah to state what writer thinks or feel about the issue. Contoh kata yang dipakai seperti realize, feel, appreciate. Semua verb tadi terkait dengan mental condition, mental processes. Berikutnya adalah material processes. Digunakan to state what happened, menyatakan apa yang terjadi. Seperti halnya is polluting, drive, travel, spend, should be treated. Dan berikutnya adalah rational processes yang fungsinya untuk to state what is or what should be. Example, doesn't seem to have been, is, atau dengan kata lain to be. Dan yang paling penting adalah we must use simple present tense, subject plus verb 1 or subject plus is, am, or are followed by adjective, noun, or adverb. Jadi demikianlah pembahasan singkat apa itu social function of hortatory exposition, generic structure, and significant lexico-grammatical features. Untuk lebih jelasnya akan kita berikan satu contoh teks lainnya. Teks hortatory exposition ini berjudul Save Water. Tesis dari teks ini adalah water is life. If there is no water, jika tidak ada air, there would be no life, maka tidak akan ada kehidupan. Living this wonderful life is impossible without water. Kehidupan yang indah semacam ini itu nggak mungkin kalau tidak ada air. Jadi kalimat inti adalah life is water. Oke, intinya adalah life is water. Nah, pernyataan atau statement life is water itu akan dikuatkan dengan sebuah argumen. Dari sebuah argumen yang mana argumen itu di-split menjadi 3 bagian, yaitu assertion, reasoning, dan evidence. Dan sudut pandang atau point of view yang dipakai dalam argumen ini adalah effectiveness point of view.
Mari kita bahas satu persatu. Assertion atau kalimat utamanya adalah water is indispensable for life. Air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Lalu kita harus menjelaskan mengapa demikian, how atau why it says so. Maka di dalam reasoning atau penjabaran atau elaboration itu disebutkan water is the force behind all the industry, agriculture, manufacturing, trade, and commerce. Air itu adalah tenaga di balik semua usaha industri, pertanian, manufaktur, perdagangan. And all form of energy are done using water. Semua bentuk energi itu membutuhkan air. Be it hydroelectrically project or thermal power plant or nuclear plant, water is the key ingredient in all of them. Jadi misal pembangkit listrik tenaga air ataupun panas bumi atau bahkan nuklir sekalipun, air menjadi bahan kunci, bahan yang penting dalam usaha tadi. There would be no power without water. Tidak akan ada tenaga, tidak ada listrik maksudnya di sini tanpa adanya air. Dan untuk menguatkan pemikiran atau gagasan dalam assertion dan reasoning, maka diberikan fakta, yaitu pada bagian evidence atau example. Let me give you some facts. Izinkan saya memberikan beberapa fakta. In growing rice plant, farmers need water from early stage. Jadi para petani itu butuh air sejak saat tahapan awal dilakukan, sudah butuh air. In Jatiluhur hydroelectricity power plant, the main material to generate the engine is water. Jadi di pembangkit listrik tenaga air yang ada di Jatiluhur itu juga untuk menggerakkan generatornya itu menggunakan air. Ini adalah fakta-fakta yang diberikan untuk menguatkan ide atau gagasan dalam assertion dan reasoning. Oke, dan bagian terakhir dari teks ini adalah recommendation, memberikan rekomendasi, saran untuk sebaiknya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oke. It is our responsibility to conserve this life nectar. All people should make efforts to conserve water. Jadi menjadi kewajiban kita untuk menjaga sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini, yang dimaksud adalah air, dan semua orang sebaiknya melakukan usaha untuk melakukan pelestarian air. Demikianlah contoh sebuah teks hortatory exposition yang sederhana yang berjudul Save Water. Okay, that's all our discussion about hortatory exposition. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Okay, thank you and bye-bye.